perjalanan Nabi Ibrahim sendiri dalam berkholwat bertapa di padang pasir itu sendiri juga setan menggoda, datang menggoda, berbisik, bahkan hadir di depannya mengaku aku Tuhanmu dan mengatakan ahlaltu lakal muharramat, engkau sekarang sudah menjadi kekasihku, sekarang aku halalkan apa saja yang haram, sekarang aku halalkan. Di situ kan perlunya olah logika itu, dia berpikir mana mungkin Tuhan mengizinkan yang haram. Nah ini setan, kalau dicari batu dilemparin kan gitu. Nah sampai sekarang kita menapaktilasi, kita bermusuhan dengan setan itu, kita lemparin, namanya balang jumrah itu. Nah itu juga terjadi kepada kita juga sama. Makanya dalam hal ini ada wilayah yang rawan, makanya ketika engkau melakukan semacam itu, tolonglah ada pembimbing yang namanya mursyid itu, yang namanya syekh, sebab kamu belum punya detektor. Nah gitu, nonong sendiri aja, beli kitab di toko Atamime, dibaca sendiri, dia mulai sendiri, masuk hutan yang datang bergolak. Ya kan, ngaku Tuhan itu, dan banyak ini bahkan bisa dibekali dengan kesaktian, ngaku jadi nabi, ngaku ketemu Jibril dan sebagainya, kan terjadi, dibuktikan dia ada kesaktiannya. Nah itulah makanya sebaiknya gitu, saya tidak melarang, tapi sebaiknya kalau teks pesan orang-orang sufi mah begini, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa belajar tanpa ada syekh mursyid, maka nanti syekhnya itu syaitan, akan datang menyaru gitu, menyelinap dalam itu. Nah makanya adakah kemudian lagi satu kejujuran. Yang kedua, kita jangan pernah lengah terus sering mengevaluasi hasil kerja ini, tentang hasilnya, tentang positif negatifnya, tentang keuntungan dan kerugiannya. Akibat dari kerja ini dievaluasi. Kalau hasilnya itu negatif, merugikan, yang nggak mungkin oleh yang nyuruh dong. Ya. Barangkali itu salah satu, itu deteksinya masih pakai logika, tapi lumayan daripada tidak kan. Saya mau cerita, suatu hari, ini nggak usah dibilang ini apa, nggak usah cerita faktual ya, katakan saja imajiner ya, kisah-kisah imajiner, supaya jangan ada yang tersinggung lah, gitu, nanti lagi marah lagi ya. Jadi dia itu mulai ketakutan ketika ada anak muda pulang dari perguruan tinggi, Dr. Andes waktu itu yang pintar, sehingga masyarakat itu kepengen ada reformasi, ada pembaruan lah dalam susunan DKM itu, yang pengen ada pembaruan. Jadi rupanya anak-anak muda ini rupanya kasak-kusuk menjago muda sarjana yang baru tamat dari perguruan tinggi ini untuk menjadi ketua DKM, supaya nanti kualitas khotbahnya, salatnya, karena dirasakan si imam ini giginya sudah ompong, sehingga kalau baca Fatihahnya bacanya walapolin kan gitu, mengucapkan fa enggak jelas, shod enggak jelas kan gitu, dilakukan fa juga sulit, wah ya mudah-mudahan rezekinya sih itu. Akhirnya dirapatkan dan dia menangkap adanya gerakan macam itu, dia mulai meriang nih, saya tumbang begini. Dan perlu diketahui, ini si imam ini ketua DKM, imam itu karena jasa keuangan, memang dia donatur terbesar lah gitu. Kalau masjid itu 1 miliar, dia nyumbangnya itu hampir separuh lebih lah. Jadi masyarakat, dia bikin masjid, masyarakat bantu.
mau dipecat kayak apa tersinggungnya kan. Gitu. Akhirnya rapat voting, kalah dia, menang muda ini dengan membawa rasa marah sampai semalam gak bisa tidur ya, biar pengen imajinasi sekembangan supaya lebih jelas ya. Sampai ke rumah gak bisa tidur. Disitulah datang seseorang dalam pikirannya, masa kalah, masjid kan kamu yang itu kan masjidnya kamu, masa makalah anak muda, buktikan kehebatanmu. Gitu. Bagaimana caranya? Ya sudah, sekarang kamu bikin masjid lagi di seberang jalannya, tanah-tanah kamu situ. Terus gimana? Ya kamu bikinlah. Ilmu masih hebat kamu daripada anak muda itu. Uang banyak kamu kan itu. Terus ya mau tidur lagi, totok lagi kepalanya, bangun lagi dia terus. Jadi akhirnya ya udah. Akhirnya dia bikin masjid lagi. Saya tadi malam dapat ilham, wah, untuk membuat masjid yang lebih mewah lagi. Sawah saya luas, apalah artinya akan saya tinggalkan semua. Saya ingin bawa pulang. Kata saya tanya gitu, bilang gitu. Transfer akhirat semuanya. Ngapain kamu sebentar juga kamu mati ditinggal? Anak cucu kamu belum tentu mendoakan kamu. Bikin masjid yang besar. Akhirnya dibikin lagi lebih mewah. Setelah jadi, bikin Jumat lagi, berseberangan jalannya. Mikrofonnya saling dihadapkan. Setiap khutbah Jumat saling ejek-ejekan. Malah untuk mencari jamaah itu cegat-cegatan. Di perapatan sana siapkan gula batu sama teh. Yang seberapa perapatan sana dicegat lagi masyarakatnya dengan kaos. Sholatnya sini saja. Nah, di situ diperlukan kecerdasan kita, pakai logika saja dulu. Sehingga masyarakat terbelah menjadi dua, saling bermusuhan. Coba pakai kecerdasan, logika saja dulu, nggak usah pakai spiritual, pakai logika yang sehat saja. Mungkinkah Allah menyuruhmu memecah belah umat? Gitu. Ini satu pelajaran penting bagi kita, sadarlah bahwa perpecahan antar kita tidak disuruh oleh Allah, yang nyuruh setan semuanya.